Oke. Yoi, Mamen. Silahkan kan. Oke, selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini gue bersama dengan Dokter Afa sama satu lagi adalah Indah. Dokter Afa ini adalah apa namanya? Ya di situ ya orangnya. lewat Zoom. Apa namanya? Dokter Afa ini yang akan membahas soal COVID. Jadi bukan gue yang bakal bahas soal COVID karena gue nggak ngerti apa-apa. Satunya lagi ada Indah Septiani, dia sarjana kesehatan masyarakat. Gitu, jadi biar mempersingkat waktu, langsung aja gue serahkan sama mereka yang ahli daripada gue cuman apa namanya ngerusuh doang. Sekian dari gue. Ya silakan. Oke. Yuk. Mungkin izinkan saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya makasih buat Mas Andri. Nyebutnya gimana di sini Green Wombat ya? Ya, Green makasih Wombat buat berarti ya. Green Wombat buat kesempatannya Ya bisa ini ngobrol. enggak highlightnya ke lu dong. Iya, oke, highlight-nya ke gua. Iya, makasih buat Green Wombat buat kesempatannya. Salam kenal sebelumnya, saya Dr. Akfa. Riwayat pendidikannya dulu lulus kedokteran dari Universitas 11 Maret Surakarta. Masuk tahun 2012, lulus tahun 2018. Saya baru selesai internship di Kota Samarinda, tepatnya di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra ya. Sekarang sih posisinya pengangguran karena sudah selesai internshipnya sambil nunggu STR ya. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Mas Green Wombat, mungkin bisa dikenalkan pembicara yang satunya juga. Ya Indah, kok di mute itu. Nah, Indah mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaramu Terima kecil. kasih Suaramu kecil. Oh ya, salah tes. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Kak Andri selaku apa penyedia lah sekaligus untuk Green Green Wombat-nya. Wombat. But ya, itu ya Green Wombat-nya. Perkenalkan, nama saya Indah Septiani, riwayat pendidikannya dari S1 Universitas Negeri Semarang, jurusan Kesehatan Masyarakat, concern di Epidemiologi dan Biostatistik. Tahunnya baru lulus kemarin. Oke. Cum laude-nya nggak disebut. Oke. Jadi di sini kita akan bahas beberapa hal ya. Mungkin kemarin gue sebenarnya jadi riwayat ini sebenarnya ada dua gitu ya. Pertama itu gue kemarin ada yang request untuk bahas soal COVID-19. Cuman seperti yang kalian tahu ya gitu, kalian juga teman sama gue di Facebook. Gue bukan dokter dan gue bukan orang kesehatan, jadi gue nggak ada ilmunya gitu soal COVID-19 gitu. Makanya kemarin gue banyak bahasan dari Dokter Akfa sama Mbak Indah gitu kan. Nah mungkin buat memulai gitu ya, mungkin Dokter Akfa bisa menjelaskan gitu sebenarnya apa sih yang namanya COVID-19 itu apa? Oke. Ya, makasih buat kesempatannya. Mungkin singkat aja karena videonya aku juga nggak bisa lama-lama. Tapi sebelum saya mulai, saya pasti selalu ngawalin semua diskusi dari semua ini murni pendapat pribadi berdasarkan keilmuan saya. Jadi kalau misalnya ada yang menyanggah, ada yang punya data terbaru, saya tidak menutup dengan apapun sanggahan itu, apapun informasi itu. Jadi mari kita usahakan di setiap video, diskusi dan apapun kita benar-benar murni diskusi, datang dengan gelas yang kosong, pengennya ya belajar sama-sama gitu ya. Jadi di sini saya nggak pengen menggurui, tapi saya hanya seseorang yang mungkin punya kesempatan buat lebih tahu. Jadi saya ingin share aja gitu ya. Oke, langsung aja buat COVID-19. COVID-19 itu salah satu disease ya, penyakit yang dia disebabkan penyebabnya itu oleh virus. Virusnya dinamakan dengan SARS-CoV-2. Jadi pandemi ini sebelumnya awalnya ditemukan paling awal tuh di Cina sekitar akhir Desember, tapi waktu itu belum terdeteksi. Kemudian di awal Januari, setahu saya terjadi gejala outbreak di mana ada demam yang penyebabnya tidak diketahui dan menyebar dengan cepat di provinsi Hubei, Cina. Kemudian ketika dilakukan tracking oleh pemerintah Cina dan juga WHO waktu itu, ternyata diketahui kalau penyebabnya yaitu virus corona. Yang mana virus corona ini sebenarnya familinya ada banyak. Yang paling kita tahu biasanya yang banyak kita kenal juga tuh SARS.
severe acute respiratory syndrome yang dulu pernah outbreak juga di Arab, kemudian di Cina juga, kemudian MERS, Middle East Respiratory Syndrome, itu salah satu family jenis virus corona ya. Tapi ternyata coronanya ini jenis yang baru, walaupun sama-sama virus corona, dia jenis yang baru, dinamakan SARS-CoV-2. Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus nomor 2. Nah, penyakit yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2 ini disebut dengan COVID-19. Singkatnya kayak gitu sih, sejarahnya ya. Terus dimulainya, ingat tadi di Cina, kapan waktu itu diketahui, yaitu tadi sih akhir Desember, awal Januari mulai diketahui, kemudian ketika di tracing, oh virus corona jenis baru, kemudian ditarik ulur ke belakang, ternyata diketahui kalau virus corona itu sebenarnya sudah menyebar dari awal Desember. Kemudian ya sampai saat inilah hingga di seluruh dunia. Nanti kalau terkait epidemiologinya seperti apa, saya serahkan ke ahlinya ya, di Mbak Indah ya. Kemudian who affected, siapa yang bisa terkena. Semua orang intinya bisa terkena. Karena ini virus yang awalnya sebenarnya ditemukan di hewan. Coronavirus itu awalnya ditemukan di hewan. Kemudian dia bisa menyebar ke manusia. Jadi awalnya ini virus zoonosis, yang mana dia hanya menyebar dari hewan ke hewan. Kemudian entah bagaimana caranya, suatu bentuk alamiah dari apa yang alam kasih, dia bermutasi. Dan bermutasi itu kemudian bisa menularkan ke manusia. Seharusnya sih cukup ke hewan ke manusia aja ya, ternyata nggak, dia bermutasi lagi, kemudian menyebabkan penyebaran atau infeksinya itu dari manusia ke manusia yang lain. Jadi dari awalnya cuma hewan ke hewan ke manusia, dan kemudian manusia ke manusia yang lain. Gitu. Terus kenapa sih COVID ini ada? Sampai saat ini sih Pak belum ada penelitian yang jelas ya, belum ada penelitian yang pasti. Tetapi beberapa ilmuwan itu mengatakan salah satunya memang dari aktivitas kita yang ini ya, aktivitas kita yang satu bisa jadi karena kita suka makan hewan liar kayak gitu. Jadi awalnya virus ini ditemukan banyak di kelelawar, yang mana sebenarnya dia bisa menular ke manusia tuh lewat tapir kalau SARS-CoV-2 ya, khusus SARS-CoV-2. Ya proses perjalanannya kayak gitu. Kenapa ada ya sebenarnya dari tingkah laku kita sendiri sih gitu. Dan gimana sih nyebarnya? Nyebarnya namanya juga virus, di mana dia proses perjalanan penyakitnya, virus itu bisa masuk ke tubuh manusia tuh terutama lewat saluran nafas. Saluran nafas ya berarti yang ada di hidung, yang ada di mulut. Ya intinya berarti bisa menyebar dari produk yang ada dari hidung maupun dari mulut. Berarti dari produk droplet pernafasan. Droplet itu suatu sekret atau apa yang dihasilkan dari mulut dan juga hidung, yang mana kalau kita bersin, batuk, percikan-percikan itu keluar. Nah itu yang bisa menularkan. Menularkannya ketika itu dikeluarkan dari orang yang terinfeksi, misalnya terkena tangan kita atau langsung kita hirup atau apa, nah itu akhirnya bisa menginfeksi. Kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari penjelasan saya singkat. Saya kembalikan ke moderator. Gimana? Kurang apa penjelasan saya? Cakep sih. Cakep banget sih. Saya gue juga udah baca-baca sih sedikit, jadi gue nggak begitu telolet gitu. Buat materi ini tuh susahnya itu gitu, karena gue bukan dokter, gue bukan apa, jadi gue harus baca dulu. Oke, jadi secara singkatnya itu virusnya dulunya dari hewan gitu ya, itu hewan ke hewan gitu kan, kemudian berevolusi. Kemudian berevolusi, dia bisa jadi ke manusia, dan kemudian berevolusi kembali jadi manusia ke manusia. Secara singkat seperti itu. Karena sebenarnya dulu juga awal-awal itu gue udah tahu soal COVID, malah bukan dari manusia, bukan dari kelelawar gitu, malah dulu itu ada di reptil gitu. Itu salah satu flu yang gue tahu di reptil malah. Nah itu mungkin bisa ada yang menjelaskan lagi gitu ya, untuk outbreak-nya di sini ada yang lebih paham gitu ya, yang jelas lebih paham sih dari gue. Indah Septiani gitu. Bahkan dia yang belajar gitu ya, dia yang belajar soal epidemiologi. Jadi buat audiens yang mungkin kalau dokter udah paham banget ya apa itu dokter gitu. Jadi kalau misalnya ini mungkin gue bisa memperkenalkan sedikit, epidemiologi itu ilmu yang pelajari tentang hal-hal seperti ini gitu. Jadi bukan cuma dokter ya, dunia kesehatan gitu. Jadi mungkin dari Indah mungkin bisa ngejelasin ya. Jadi outbreak-nya itu seperti apa gitu, pandeminya itu seperti apa gitu ya, baik di dunia ataupun di Indonesia gitu kan, karena kan itu kan hal-hal yang terkait dengan data statistik yang kayak gitu-gitu lah, gue juga bacanya pusing gitu kan. Terus kemudian kira-kira ada nggak sih data-data terbaru gitu, karena gue denger gitu kan di sini bakal ada gelombang 2 gitu kan, apa gimana gitu. Mungkin dari ilmunya Indah sendiri gimana gitu mandangnya. Kalau gue orang awam gitu kan, gue taunya cuma buka gas motor doang. Silakan Indah.
Jangan lupa di-unmute. Yang data yang saya punya terakhir, kalau tes Aman kok, Iya, kedengeran. iya. Aman. tes suaranya udah ada belum ya? Soalnya headset. Ada, jelas kok. Ya, sebenarnya untuk data terakhir yang saya punya itu data, mungkin kita udah pernah lihat datanya juga dari 6 negara di ASEAN sendiri, dari tetangga terdekat dari Malaysia, Filipina, Kamboja, dan juga Vietnam dan Thailand. Kita udah bisa melihat penyebaran penyakitnya mulai dari Malaysia, dari kita berenam sudah meningkat kasusnya, tapi di sini uniknya adalah kasus mereka sudah turun, kasus kita masih meningkat. Di situ kita butuh perhatian khusus. Kenapa kok kasus di Indonesia masih meningkat sementara di tetangga negara ASEAN sudah menurun? Pertanyaannya tadi gimana ya? Aku lupa. Ya, jadi dari segi keilmuannya Indah gitu kan. Tadi sebenarnya udah terjawab sih. Jadi data di Indonesia itu terbarunya seperti apa gitu. Cuman maksud gua kenapa bisa meningkat, kenapa bisa menurun gitu kan statistiknya, apakah benar ada yang disebut dengan gelombang 2 gitu. Karena tadi kan ini juga udah terjawab sedikit sih dari Indah. Jadi Indah tadi udah bilang gitu kan data-data dari negara lain turun gitu, tapi kita udah turun malah naik lagi gitu. Apakah ini yang dimaksud dengan gelombang kedua gitu atau second wave atau enggak gitu kan. Tapi tolong dijaga jangan sampai ada konspirasi ya. Ntar gua jadi botak. Silakan dilanjutkan. Jadi kenapa sebenarnya kita belum sampai ke gelombang kedua ya, dan diharapkan gelombang keduanya itu adalah kasusnya tidak semakin meningkat, malah semakin menurun dengan adanya new normal itu. Mungkin orang-orang banyak menganggap new normal itu banyak negatifnya, tapi mungkin kita perlu menyampaikan persepsi tentang new normal sendiri. Kemudian untuk data gimana ya? Aduh. Untuk data ini loh, data perkembangan. Oh ya, Data, dari epidemiologi sendiri itu kan namanya epidemiologi berarti data berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Berdasarkan tempat di masing-masing wilayah di Indonesia, baik di provinsi maupun kabupaten kota, semua data ada, kita bisa akses lah di datanya BNPB atau dari mana-mana, kan kita sudah ada, biasanya per kabupaten kota sudah ada webnya tersendiri atau udah ada satgasnya tersendiri. Di situ kita bisa lihat persebaran COVID di kabupaten dan kota masing-masing. Kemarin yang terakhir saya lihat bahwa ternyata ada kabupaten dan kota yang tidak terjangkit COVID-19 ini justru. Nah, untuk selanjutnya orang waktu dari awal kasus ini muncul di Indonesia, kasusnya terus meningkat, baik untuk kasus PDP-nya meningkat, kasus meninggal meningkat, dan kasus sembuhnya pun juga meningkat. Ya, kita harapkan semoga kasus yang angka yang sembuh tentunya harusnya meningkat dan menurunnya jumlah PDP positif. Kemudian untuk berdasarkan orang, kita belum tahu sebenarnya berapa persen perempuan atau laki Ya. karena penyakit ini, karena virus ini, kemudian penyakit komorbid apa aja yang menjadi penyerta, kemudian orang tersebut meninggal, itu kan kita nggak tahu, nggak secara gamblang data tersebut kita lihat. Padahal sebenarnya mungkin orang-orang yang di pusat atau yang memegang seluruh data ini mungkin sudah tahu berapanya, tapi kalau di masyarakat umum
sejujurnya kan kita belum bisa melihat juga, mungkin ada beberapa kebijakan yang kita nggak tahu berapa orangnya, maksudnya berapa persen perempuan atau laki-laki yang tadi saya sebutkan tadi, seperti itu sih. Sebentar, jadi tadi ada gue nangkep satu kalimat yang menarik sih ya. Yang pertama soal data gitu ya. Jadi datanya itu kita belum tahu secara gamblang gitu. Cuman maksud gue mungkin untuk hal tersebut kita kesampingkan dulu gitu ya. Karena gue rasa kalau kita mau bahas itu butuh pendalaman materi yang lebih dalam. Bukannya gue bilang lu nggak paham ya gitu. Gue yakin lu pasti paham banget lah sama yang kayak gitu. Cuma maksud gue kita terbatas, ini masih kulit banget gitu loh yang baru mau dibahas. Mungkin nanti bisa di sesi selanjutnya gitu loh. Karena itu datanya sangat dalam gitu kan. Nah, terus yang fokus utamanya di sini sebenarnya lebih ke arah ke new normalnya gitu. Tadi kata Indah sendiri kan new normal itu mungkin akan membawa dampak positif gitu kan. Bisa dijelaskan nggak kira-kira dampak positif seperti misalnya contoh kurvanya akan turunkah gitu dari keilmuan gitu kan, atau seperti apa gitu. Mungkin dari Indah dulu bisa kasih pendapat. Menurut kita, ya saya sempat belajar juga tadi sebelum mengisi di sini kan harusnya sudah menambah ilmu dulu ya. Tadi itu sebenarnya sudah mengikuti sebuah webinar juga di samping, dan ternyata kita punya persepsi bahwa new normal itu bukan istilah baru di dunia per-pandemi ini. Ternyata itu udah istilah lama, udah 1 tahun yang lalu ketika zamannya lagi Perang Dunia I, dan ternyata ada pandemi Spanish flu itu. Ada slogan yang berbunyi return to normalcy. Karena mereka tuh perlu ada perubahan perilaku untuk mengontrol pandemi tersebut. Nah, dalam dunia pandemi itu kan ada strategi utama pandemi, terdiri dari testing, tracing, isolasi, sama treating. Nah, kalau untuk lockdown, untuk PSBB sama physical distancing dan lain-lain itu kan hanya tambahan intervensi. Nah, di sini ternyata ada strategi pencegahan. Nah, new normal itu merupakan bagian dari pencegahan. Karena saat pandemi kan belum ada obat, belum ada vaksin. Jadi, strategi pencegahan ini digunakan sebagai obat sementara. Dengan cara apa? Perubahan perilaku pada populasi, individu, ataupun institusi. Kalau perubahan perilaku ini tidak dilakukan, maka akan terjadi second peak atau second wave, yaitu mungkin second peak-nya gelombang keduanya akan lebih meningkat dari gelombang sebelumnya, karena nggak ada perubahan perilaku untuk pencegahan, dan kita nggak paham ternyata new normal itu salah satu upaya bagian dari pencegahan. Gitu. Oke, jadi secara nggak bisa dibilang secara singkat, ini panjang banget ya, otakku mikirnya keras juga. Jadi gue coba simpulin ya, kalau gue salah, Indah bisa koreksi gitu ya. Jadi new normal ini pertama adalah sesuatu yang sudah lama gitu kan, terus kemudian ini adalah pencegahan dari second wave gitu, atau second stage mungkin bahasanya gitu kan. Dan dengan cara perubahan perilaku pada masyarakat gitu kan. Sebenarnya gue ada gambaran lain sih, jadi mungkin nanti ya bisa ditanggapi, tapi gue pengen coba tanya dulu sama Dokter Akfa, tanggapannya Dokter Akfa sendiri soal new normal ini seperti apa? Oke, saya juga baru dapat ilmu ya, ternyata new normal itu salah satu jenis pencegahan pada pandemi ya. Luar biasa. Makasih Mbak Indah buat ilmunya ya. Oke, kalau dari pandangan dokter sih agak kompleks ya. Saya juga agak sungkan sebenarnya bahas ini, karena sejujurnya kalau bahas tentang pandemi, new normal dan lain-lain harusnya bicara data, dan itu makanannya anak epidemiologi dan anak-anak IKM lah. Jadi saya fokusnya mungkin ke keilmuan saya. Saya melihat new normal dari sisi medis. Oke, jadi yang pertama pengertian dulu. New normal sih intinya kayak dijelaskan Mbak Indah tadi, sebuah perubahan perilaku ya, perubahan perilaku, perubahan pola hidup yang baru. Jadi di mana mungkin biasanya kita nggak biasa cuci tangan, mungkin biasanya kita nggak biasa
lebih bersih. Mungkin kita nggak biasa memakai masker, tapi ternyata sekarang itu dijadikan suatu hal yang normal, yang mana hal itu bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut. Jadi new normal itu kalau dari saya pribadi selaku dokter melihatnya adalah suatu perubahan perilaku yang itu fokus dan tujuannya memang untuk mencegah lebih lanjut, di mana sebenarnya kenapa new normal itu ada, karena ya sudah tidak mungkin lagi dilakukan isolasi yang lebih lama. Karena ketika kita bahas tentang COVID-19, kita pasti nggak lepas dari yang namanya satu ekonomi, dan nomor dua kesehatan. Dua mata pisau yang nggak bisa dikorbankan salah satu, karena mesti sudah lihat meme-nya lah ya. Jadi kalau presiden dan beberapa jajaran yang atas itu ketika memutuskan sesuatu, misalnya mengorbankan ekonomi, dia memilih kesehatan. Nantinya ekonomi juga akan berdampak. Sebaliknya, kalau misalnya pemerintah itu dia lebih mementingkan ekonomi, kesehatan juga pasti akan berdampak. Jadi memang di posisi seperti ini kita memang nggak bisa tiba-tiba menjudge, oh ini salah itu betul, enggak. Karena saya yakin semua kebijakan yang pemerintah ambil itu sudah atas pertimbangan yang dalam, sudah ada ahli di situ, dan ya kita memang harus percaya. Oke, balik lagi ke new normal. Saya sudah jelaskan definisinya, kemudian dilihat dari segi dokter gimana. Mbak Indah tadi bilang itu suatu bentuk pencegahan, tapi kalau dari sisi kami, dari sisi medis itu suatu bentuk apa ya? Ya benar sih, kalau misalnya dia efektif, dia akan bisa menurunkan ya. Kalau dia efektif, dia pasti menurunkan kurva. Tetapi kalau misalnya ternyata dia tidak efektif, maksudnya orang menganggapnya new normal itu bukan definisi seperti yang saya jelaskan tadi. New normal adalah ya sudah keluar aja ya, memang COVID ya sudah keluar aja tanpa melakukan protokol-protokol kesehatan yang perlu. Pada akhirnya jatuhnya ya kurvanya pasti bakal naik. Ketika kurva itu bakal naik, di mana orang-orang sudah tidak diarahkan untuk istilahnya new normal kan yang diambil pemerintah seperti yang saya tahu, mereka boleh keluar, mereka boleh beraktivitas dengan catatan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi sampai saat ini edukasi tersebut menurut saya belum berhasil. Jatuhnya orang-orang keluar, orang-orang melakukan tindakan seperti biasa tapi tanpa masker. Orang-orang keluar kembali lagi ke aktivitas normal tapi tanpa cuci tangan. Yang akhirnya nanti yang menjadi korban adalah tentunya fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi buah si malakama, ya itulah intinya itu ketika korban ini terus meningkat, kurvanya dia terus naik, melebihi kapasitas kesehatan yang kita mampu. Dalam artian misalnya nih, di Indonesia berapa sih total rumah sakit yang ada, berapa sih total bednya, berapa sih dokternya, berapa sih perawat, berapa sih tenaga kesehatan medis yang lain. Dan tentunya semua SDM itu tuh punya batas dalam artian ya pasti ada batasnya, pasti ada titik di mana batas itu maksimal. Kami sudah nggak bisa menerima pasien ketika lebih dari itu. Nah, kendalanya COVID itu di sini. COVID itu adalah suatu virus sih sebenarnya biasa aja, tapi mematikannya tuh deadly-nya karena penyebarannya dia cepat. Kalau penyebarannya dia cepat gimana? Kalau dia penyebaran cepat, banyak orang yang sakit. Kalau banyak orang yang sakit gimana? Berarti banyak orang yang akan dirawat. Kalau banyak orang yang akan dirawat gimana? Fasilitas kesehatan kita nggak akan bisa nampung gitu. Jadi kalau saya melihat new normal dari pandangan saya sebagai medis, ya it's okay, tapi dengan edukasi dan persiapan yang tepat. Tidak dengan semerta-merta itu dijalankan tanpa suatu protokol kesehatan yang memang perlu kayak gitu. Karena nantinya yang jadi korban adalah teman-teman sendiri. Karena sekarang posisinya sudah banyak rumah sakit yang dia sudah penuh, ICU sudah penuh. Kemudian dokter di posisi yang, ada pasien masuk kita nggak bisa nerima lagi. Karena kami nggak punya fasilitas. And that's so itu menyedihkan buat kami gitu. Kami pengen memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, tetapi kami punya batasan. So itu new normal dari sisi medis. Gitu. Thank you. Oke, jadi menarik ya. Ini kayaknya gue mau request sih ke Dokter Afas sama ke Indah. Kira-kira kalau diperpanjang durasinya gimana nih?
Karena kalau gue mau berhentiin, takutnya info yang disampaikan agak simpang siur gitu kan. Karena gue rasa kalian udah berbicara sangat efektif gitu. Kalau mau diperpanjang gimana? Jadi kalau sesi ini selesai, kita perpanjang di sesi selanjutnya. Boleh, ACC, nggak masalah, nggak ada masalah. Sangat senang bisa Indah berbagi. gimana? Indah masih kuat gak? Itu kayaknya kerudungnya panas banget itu kayaknya. Indah, bisa? Bisa. Oke, jadi ini sebelumnya gue minta ACC dulu karena ya gue sendiri ngerasain gitu, gue cuma pakai kaos doang gitu di sini. Dan gue di ruang tengah ini panas banget cuma kadang-kadang. Oke, jadi menarik ya sebetulnya pandangan dari dokter dan dari anak kesehatan masyarakat. Sebetulnya gue di sini mandang bukan sesuatu yang kontradiktif ya, enggak. Gue memandang apa yang disampaikan oleh Indah dan apa yang disampaikan dengan oleh dokter Afa itu adalah sesuatu yang ya apa ini gue baru ini ngeliat ya. Sorry. Gue baru ini ngeliat ya. Soalnya biasanya gue meet-nya atau Zoom pakai handphone, bukan pakai laptop. Gue orang malas soalnya. Oke, lanjut. Jadi tadi mana? Oh iya, gue ingat. Jadi yang disampaikan sebenarnya secara singkat, Indah mengatakan bahwa itu adalah tindakan preventif dari second stage atau second wave, kan dengan perilaku yang kita masih menerapkan keseharian dalam lebih bersih lah, intinya seperti itu, kayak cuci tangan segala macam. Berarti tadi kayak gue gigit pen itu nggak boleh itu harusnya. Biasaan sih kalau mikir tuh gitu. Ya itu emang habit ya, itu habit yang susah sekali dibuang gitu. Kadang-kadang jari gitu ya. Kalau lagi mikir tuh suka gigitin jari gitu kan. Terus kemudian Dokter Afa juga sebenarnya bukannya kontra dengan Indah gitu ya, tapi sebetulnya sebuah komplemen gitu, komplementari gitu. Jadi kalau misalnya ya boleh silakan keluar gitu, tapi memang dengan konteks kita tetap pakai masker gitu kan, terus kemudian ada jaga jarak gitu kan, cuci tangan, terus nanti pulang juga langsung buka baju lah, ganti baju maksudnya, bukan baju, ganti baju segala macam yang kayak gitulah, menjaga kebersihan diri. Oke. Sebenarnya ada yang menarik ya, gue pengen nanggapin, sebenarnya gue bukan expert di bidang ini gitu, cuma tadi menyinggung soal ekonomi juga gitu ya. Gue balik lagi ya, I'm not an expert in this particular part, tapi gue memang ada beberapa pengalaman gitu ya. Sebetulnya ya nggak salah sih kalau dibilang jadi serba salah gitu ya pemerintahnya gitu kan. Ya memang sih yang benar, gue nggak kontra sama kalian, sama sekali nggak kontra gitu. Memang yang benar ya udah kita turutin apa yang ada gitu ya, terus kita lakuin gitu kan, jangan mencari celah gitu loh dari kebijakan yang sudah ada gitu. Contoh kemarin kayak misalnya yang mudik gitu kan, ya udah gitu loh, gue aja nggak pulang gitu kan, dan lain sebagainya, gue tetap stay di sini gitu kan. Itu memang buat kebaikan kita bersama gitu, karena setidaknya kalau lu tinggal di satu kota yang gue pikir ya udah gitu loh, lu stay di situ, berarti penanganan medis lu di situ, ada apa-apa jadi cepet gitu kan, dan itu juga lu meminimalisir, kalau gue mikirnya gitu, meminimalisir resiko gue kena COVID di jalan gitu loh. Jadi dari sini gue sehat sampai Bekasi gitu, gue pulang ke Bekasi gue nggak tahu kan gue bakal tetap healthy atau enggak gitu loh. Jadi memang betul sih, butuh ada kegiatan ekonomi gitu kan, ya bayar pajak berarti nanti buat pandemi juga gitu. Nah, untuk new normal ini ya, karena balik lagi ya, ini di channel gue ini kan fokusnya itu kan ke biker ya, atau otomotif gitu, biker atau otomotif gitu. Jadi mungkin di sini Dokter Afa nih ini juga ya, sama ya, senang motor juga ya, senang otomotif juga ya. Gue nggak tahu Dokter Afa nih ikut Mad Dog nggak? Oh, enggak. Medok Oh, belum, karena enggak kalau gitu. medok ada syaratnya. Kebetulan motor ya masih pakai bekakas jelek, cuma NMAX aja. Jadi kalau ikut Oh, medok, jelek ya itu ya. kalau ikut medok nanti jadi apa? Jadi bebek paling belakang. Nanti cita-cita. Amin. Jadi mungkin kalau Dokter Afa di sini udah tahu ya yang dimaksud biker apa gitu. Cuman maksudnya buat audiens kita atau buat Indah, karena gue nggak tahu nanti ini video bakal disebarin kemana aja buat Indah. Jadi intinya fokusnya itu kan ke new normal gitu ya, biker. Kalau misalnya mau tanya kehidupan biker itu seperti apa gitu ya, sebenarnya
secara simple gitu ya, biker itu yang kemana-mana pakai motor, walaupun dia punya mobil pakainya motor gitu kan. Kadang-kadang kakinya patah aja masih bawa motor, gue bingung itu gimana ceritanya gitu kan. Kakinya fraktur masih bawa motor, itu aneh gitu loh. Tapi ya itulah biker gitu kan, jarak ratusan kilometer pakai motor gitu kan. Terus kalau misalnya mana ya, sebentar, gue lupa helm gue kurang persiapan. Jadi, nah mungkin agak susah ya, maksudnya di sini gue pengen nanya pandangan dokter dan pandangan anak IKM juga gitu ya, karena kalian lah yang tahu bagaimana metode apa penyebarannya gitu. Kira-kira sebetulnya pakai helm kayak gini yang model-model full face gitu ya, ini ampuh gak sih buat apa namanya mencegah gitu loh virus, terlebih gitu ya helm full face kayak gini. Ini jujur ya, gue pakai ini, gue pakai ini, terus gue pakai apa namanya masker. Itu susah. Enggak, gue nggak pernah pakai balaklava. Gue pakainya masker. Gitu, karena kalau balaklava licin. Gue takut helm gue lepas. Ya, kan lucu, gue udah pakai helm, terus helm gue lepas, ngapain gue pakai helm kan? Jadi gue tetap pakai masker gitu ya. Cuman maskernya itu ngepit di sini gitu loh, di sini gitu. Jadi dia tetap gerak-gerak gitu. Jadi gue nggak tahu sebenarnya masker yang gue pakai saat gue pakai helm tuh efisien apa enggak gitu. Itu pertanyaan yang perlu gue tanyakan. Terus yang kedua, kan kita belajar soal droplet tadi ya. Tadi Dokter Afa di awal juga menjelaskan soal droplet kan. Iya kan? Penyebaran lewat droplet. Yes. Penyebaran lewat droplet. Nah itu gue juga sempat baca dari ada jurnal ya, apa paper. Saya ingat gue paper sih, bukan jurnal. Karena ini baru banget gitu, jadi jurnalnya masih sangat sedikit. Gue baca soal paper itu, katanya kalau orang bersepeda, itu kan ada kemungkinan beresiko kena kalau dia bersepeda pagi-pagi banyak embun. Gitu loh. Itu kemarin gue baca, kenapa? Karena kebetulan di wilayah gue di Karanganyar ini banyak banget yang lagi bersepeda. Nah kira-kira dampaknya nih dari new normal gitu, apalagi untuk seorang yang senang, ya motoris lah ya, biker lah gitu ya, motorcyclist, setinggi apa sih resikonya orang-orang yang senang bawa motor itu gitu ya, dalam apa namanya berkendara gitu. Terus kemudian apa namanya untuk pencegahannya seperti apa gitu? Sorry? Oke. Tadi no. Tadi dengung ya. Yes. Jadi gue penasaran gitu loh, pencegahannya itu seperti apa gitu. Jadi apakah harus pakai gauntlet yang memang atau gloves yang memang full atau gimana gitu. Jadi mungkin bisa ditanggapi dari siapa duluan? Indah aja ini. Ya terserah lah. Indah. Jadi soalnya gini bentar. Gini. Di IKM, ilmu kesehatan masyarakat, teman-teman juga belajar tentang K3 ya, keselamatan kesehatan kerja, Hiperkes. Nah itu tuh ilmunya Indah sih sebenarnya. Jadi dari Indah ngasih pandangan awal tentang pencegahan infeksi yang benar di era COVID ini seperti apa. Nanti aku yang nambahin. Oke? Ya, silahkan Indah deh. Sebenarnya kalau terakhir dari WHO, kebetulan waktu itu dosen juga sempat nge-share, mungkin ada perubahan lagi, mungkin ada perkembangan lagi, kurang tahu. Jadi waktu itu sebenarnya penularannya itu dari droplet memang, tapi kayak bukan droplet sih, kayak ke aerosol gitu sebenarnya, karena seperti tindakan dari dokter gigi dari pasien dokter gigi seperti itu. Kalau dari droplet mungkin makanya kita disuruh jaga jarak minimal 1 meter ya untuk menghindari droplet itu sendiri. Nah kalau untuk misal orang-orang yang berkendara, entah itu riders atau apa, kita kan sebisa mungkin sudah menggunakan APD yang digunakan sewajarnya di jalan atau saat ingin berkendara, mulai dari helm, terus masker, sarung tangan dan sebagainya, itu kan sudah merupakan bentuk dari apa ya, menjaga diri sendiri. Toh kita maksudnya kan kalau berkendara kan, koreksi kalau salah ya, kita kan nggak papas-papasan dengan orang lain seperti itu. Belum lagi kita sudah melindungi diri sedemikian rupa saat di perjalanan dengan masker, dengan helm dan lain-lainnya, dan otomatis apa ya, yang ya kan masa iya naik motor hadap-hadapan kan enggak gitu loh.
Mungkin bisa dikoreksi atau ditambahkan, Dokter Akfa. Iya, iya. Lucu juga ya, naik motor. Iya, naik motor. Hadap-hadapan. Bayanginnya bingung ya. Ya, oke. Kurang lebih sama sih ya sama Mbak Indah. Intinya COVID ini karena prinsipnya dia menyebarnya lewat udara, tapi pun udaranya bukan murni udara ya, tapi lewat partikel-partikel kecil yang dihasilkan oleh produk saluran nafas yang kita sebut droplet. Dalam beberapa kondisi terkadang memang tidak hanya droplet, tapi juga bisa keluar aerosol seperti yang Indah bilang, di mana itu tindakan-tindakan khusus yang biasanya dia melibatkan tindakan di tenggorokan. Misalnya contohnya kalau di tindakan medis ya, membuka mulut, lain-lain itu lumayan rawan untuk menimbulkan aerosol. Oke, sebelum saya menjawab lebih lanjut ke gimana pencegahannya, droplet, saya mungkin bisa jelasin lebih lanjut buat droplet dulu ya. Jadi droplet ini sebenarnya dia karena gaya gravitasi dia nggak bisa lebih lama di udara. Jadi sebenarnya kita menggunakan masker itu cukup efektif. Update yang terbaru saat ini adalah bahwa tidak hanya yang sehat saja, tapi juga yang sakit. Tapi tidak hanya yang sakit aja, tapi yang sehat juga harus menggunakan masker. Jadi dari benar paper yang terbaru juga yang saya baca, ketika orang yang sakit saja yang menggunakan masker, maka penularan itu berapa persen. Kalau misalnya orang sehat saja yang pakai masker, penularannya berapa persen. Tapi kalau misalnya keduanya menggunakan masker, itu akan efektif sampai 90%. Kenapa seperti itu? Karena lagi-lagi penyebarannya lewat droplet. Jadi kalau selama kita pakai masker, maka droplet itu tidak akan banyak keluar dari mulut kita dan hanya tersimpan di dalam masker kayak gitu. Nah, nanti ini akan mempengaruhi ke gimana kita melindungi diri kita ketika kita melakukan hobi-hobi kita. Dalam hari ini menggunakan motor ya, dalam hari ini touring, yang kita bahas kan masalah touring, bikers, dan lain-lain. Kayak gitu. Tadi Mas Andri sempat bahas masalah helm. Saya sebelum masalah helm mungkin secara umum dulu. Secara umum dulu, kalau terkait pencegahan gimana COVID dan new normal ini, memang yang paling penting dari semua adalah kesadaran diri kita bahwa kita dan lingkungan kita tuh sangat berisiko menularkan, itu dulu. Jadi kita harus sadar bahwa lingkungan kita itu bahaya, dan diri kita pun sekalipun kita sehat, kita sangat mungkin juga bisa menularkan. Siapa yang menjamin saya negatif COVID? Siapa yang menjamin Mas Andri negatif COVID? Siapa yang menjamin Mbak Indah negatif COVID? Tidak ada, nggak ada yang tahu. So because of that, kita harus sadar bahwa kita risiko menularkan, pun orang lain di sekitar kita juga berisiko menularkan. So harus berprinsip bahwa lingkungan kita itu adalah lingkungan yang danger. So, setiap kita keluar rumah, kita harus ready dengan namanya alat perlindungan diri. Apa aja dasarnya? Yang pasti yang pertama adalah masker. Yang paling wajib yang pertama adalah masker. Ya, diingat semua yang pertama adalah masker. Okay. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya terkait dengan biker, gunakan helm. Nah, ketika menggunakan helm, apalagi yang full face, I think penggunaan masker itu sudah tidak terlalu urgent ya. Karena menurut saya partikel-partikel droplet dan apapun yang terlewat itu pasti akan membentur helm dulu, tidak langsung masuk ke mulut ataupun hidung. Jadi it's okay kalau sudah menggunakan helm full face tidak menggunakan masker. Ketika helmnya dilepas, maskernya dipakai lagi kayak gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Terus APD yang lain otomatis ya yang pasti wajib dibuat pakai ini jaket ya. Jaket yang dia bisa menutupi badan. Tujuannya apa? Ketika kita sudah menggunakan helm, masker, kemudian jaket, itu supaya misalnya kita keluar, kemudian ada virus yang nempel, itu tidak langsung ke badan, tapi di jaket kita. Jadi pas kita nanti pulang, kita tinggal cuci, kita udah bersih. Kayak gitu. Terus yang lain, ya peralatan standar, gloves, pasti sarung tangan, nggak perlu yang spek-spek tinggi, nggak ada masalah, kemudian pasti tertutup. Intinya kalau bisa, setiap kita keluar menggunakan motor, kita tertutup semua. Kepala tertutup, badan tertutup, tangan tertutup, kaki juga tertutup. Itu sih prinsipnya ya. Karena pada akhirnya semua penularan itu dari droplet. Intinya dari droplet dan dari droplet. Di mana droplet itu sebenarnya di udara dia nggak bisa melayang lama karena ada gaya gravitasi. Ada yang bilang kalau saya nggak salah kurang dari 1 jam dia akan jatuh. Jadi
selama kita menjaga jarak. Itulah kenapa pentingnya menjaga jarak ya. Karena ketika kita menjaga jarak menggunakan masker, apalagi touring kan udah pasti nggak mungkin hadapan, benar kata Mbak Indah. Ya it's safe. So kalau misalnya menghadapi new normal, pengen touring sebagai bikers ya istilahnya pengen menyalurkan hobi, ya it's okay. Yang penting protokoler kesehatan itu tetap dijalankan. Yaitu tadi, gunakan masker, helm, semua serba tertutup, jaga jarak. Intinya menghindari droplet. Droplet itu dari mana? Dari percikan orang lain. Ketika orang lain itu ngomong, batuk, bersin. Ini itu. Jadi hindari orang yang ngomong, batuk, bersin, jaga jarak. Selama touring itu bisa jaga jarak, it's okay. Ketika sampai di tujuan, biasanya kongko-kongko, duduk-duduk, makan-makan bareng, jaga jarak. Gitu. Sampai di tujuan, cuci tangan. Intinya kayak gitu aja sih, bukan suatu hal yang berat sebenarnya. Tapi memang dari semua kendalanya itu menurut saya pribadi adalah membiasakan diri itu berat banget. Sebenarnya kalau kita lihat teorinya nggak berat, tapi membiasakan diri itu yang berat. Jadi pesannya buat semua, sorry pembicaraan saya agak panjang, intinya sih jaga diri, sadar bahwa kita risiko menularkan dan orang lain juga berisiko menularkan ke kita. Terus be safe, gunakan APD yang baik, gunakan alat pelindung diri yang baik, masker dan lain-lain. Kemudian cuci tangan dan lain-lain kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Sorry panjang ya. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Andri. Oh, Mas Green Wombat. Sebenarnya gue sempat baca ya. Jadi gue langsung nyari nih. Soalnya kemarin gue sempat baca juga gitu. Jadi ini bukan, balik lagi ya, ini bukan yang menentang. Ini bukan menentang gitu. Cuma maksud gue sebagai komplementari aja. Jadi ada satu yang mau disoroti, yaitu virusnya itu selama dia akan jatuh karena ada gravitasi bumi kan, intinya kan seperti itu kan. Nah, ini balik lagi ya, gue nggak menentang Dr. Akfa gitu ya, sebetulnya ini cuma sebagai komplementarinya aja. Jadi yang gue paham gitu, semua yang tertarik dengan gravitasi pasti akan turun mengarah ke gravitasi gitu ya. Ada gravitational pulse namanya. Nah, kemudian ini jadi masalah adalah virus itu kan dia bergantung sama droplet ya, aerosol. Ya kan? Sementara massa jenis aerosol itu memang sangat rendah gitu. Makanya kalau dihitung dia butuh sekitar waktu 1 jam tadi ya. 1 jam untuk jatuh gitu. Berarti dengan ketinggian rata-rata 1,5 sampai 2 meter gitu. Memang seperti itu. Cuma ada cumanya, Mas. Dok, salah jangan. Ada cumanya, Dok. Enggak apa-apa. Jadi gini, Dok. Mbak kan indah. Mbak kan indah. Jadi gini, Dok. Karena masa jenis virus itu sangat ringan, nggak cuma virus, sebetulnya segala sesuatu yang ringan gitu ya. Termasuk bahkan yang agak besar sedikit ya. Kayak semut gitu ya. Kalau semut itu kemudian jatuh dari ketinggian tertentu, kemudian dia terhempas gitu ya. Maksudnya bukan terhempas ya, ada turbulensi di sekitaran wilayah tersebut. Dia nggak jadi jatuh gitu. Dia bawa dulu sama turbulensinya gitu loh. Jadi, kayak gitu. Makanya kalau dari pendapat gue gitu ya, pendapat gue sebagai orang awam yang memang gue bukan dokter, gue nggak bakalan pakai teori 1 jam itu gitu. Karena gue yakin itu benar. Tapi yang ngeri aja gitu ya, tiba-tiba gue lepas masker pinggir jalan gitu kan, gitu kan, sejam yang lalu gitu. Tapi kalau misalnya dia masuk ke hidung gue kan risih juga gitu. Gak lucu gitu kan. Tapi gue itu cuma intermezzo dikit gitu ya. Jadi sebetulnya yang harus digarisbawahi di sini dalam normal, termasuk dalam keadaan berkendara gitu, biker. Ini gue jujur ya, gue agak bandel, jujur aja gue bandel gitu ya selama PSBB. Gue 2 minggu gue dikurung di rumah, kagak ngapa-ngapain gitu ya. Kerjaan gue cuma bongkar motor, pasang lagi, coba pikir kayak lu kurang kerjaan banget sih gitu kan. Temen gue juga bingung gitu, lu ngapain gitu kan. Bongkarin Green Wombat gitu, terus gue pasang lagi gitu. Nah, terus udah gue bongkar, gue pasang gitu, terus akhirnya gue jalan-jalan gitu ya. Tapi memang waktu jalan-jalan itu gue pakai helm, full gear, tepatnya full gear ya. Gue pakai masker gitu. Terus gue sempat disemprot di Magetan, katanya gue udah keluar dari Jawa Tengah gitu. Ya udah gue suruh putar balik gitu kan. Untuk bisa pulang karena gue pakai kamera. Coba kalau nggak pakai kamera kan nggak lucu. Gue nyampe Magetan, Jawa Timur gitu.
Terus gue nyampe Karanganyar, Jawa Tengah, gue plat gue B, gitu kan. Yang ada gue bolak-balik, Magetan, Karanganyar gitu kan. Gue sampai dicek gitu kamera gue gitu kan. Udah gue disemprot-semprot pakai pestisida, dalam hati gue bau. Gitu loh. Tapi berarti intinya selama menjadi biker, bukan biker ya. Bukan biker tuh bukan selama menjadi, tapi selama menjalani prosesi hobi lah ya, hobi kita sebagai biker gitu. Kita tetap harus menjalankan prosedur tersebut gitu. Jadi gak ada yang namanya oh new normal gue harus salaman sama lo gitu. Ya tau lah kalau biker kan salamannya tuh yang gimana gitu kan. Berarti tetap gak ada yang begitu. Gak ada, gak boleh, tetap gak boleh. Itu kira-kira sampai kapan tuh? Nah kan pertanyaannya pasti begitu. Tanya yang Epid, coba tanya yang epidemiologi gimana? Gimana Epid? Aku tak menyimak, saya menyimak. Mbak Epid gimana Mbak Epid? Iya, jadi tadi belum disampaikan ya kalau misalnya sebenarnya kita siap nggak sih sama agak gede. Ya ternyata ada sebenarnya pertanyaannya siap nggak sih kita sama new normal sendiri, tapi ternyata ada 6 kriteria dari WHO dan WHO itu baru mengeluarkan bulan April 2020 ini. Salah satunya adalah perkuat sistem surveillance dengan tracking kasusnya, harus ada penurunan kasus baik itu kasus positif ataupun kasus yang meninggal. Kemudian kita awasi juga transmisinya. Tapi yang jadi masalah saat ini adalah sistem surveillance kita belum kuat, kemudian kita nggak punya tools untuk menduga dan mengontrol pergerakan manusia, terutama di Indonesia. Itu yang bikin kita susah untuk mengontrol kasus. Sebenarnya kita mau menduga, tapi kita nggak punya toolsnya. Sampai kapan ini gitu loh? Kembali lagi. Sebentar, tadi menduga-duga sebenarnya ini tuh mau berakhir kapan sih? Dari WHO pun kan dari WHO pun kan mereka juga kayak apa ya? Belum bisa memastikan sebenarnya virus ini tuh bertahan berapa lama sih? Sampai kapan sih? Sampai pandeminya hilang tuh butuh waktu berapa lama? Itu kan belum jelas kapannya itu. Jadi butuh tools untuk tracking orangnya. Ini menarik. Aduh, error. Oh ini. Iya. Jadi nggak kenapa jadi spotlight ke muka gue? Salah ya. Ya balik Indah. Kalau untuk toolsnya seperti apa mungkin mungkin data-data yang perlu dilengkapi kali ya, misalnya orang misal tadi yang Mas Andi lakuin itu orang dari wilayah ini mau keluar ke sini itu kan perlu data-datanya juga. Itu mungkin salah satu toolsnya, jadi kita bisa mengontrol pergerakan manusianya juga. Nah, itu salah satunya. Oke, aku mau nambahin Mas Green Wombat, boleh ya? Ya, silakan. Ya, ini soalnya topik yang berat ya kalau misalnya ada pertanyaan sampai kapan gitu ya. Iya. Kalau dari sisi medis tadi udah dijelasin dari Mbak Indah, sama sih. Mbak Indah bilang WHO pun nggak tahu ini sampai kapan. Kalau dari sisi medis, melihat dari bagaimana virusnya bekerja, dari pengalaman kami selama ini, dan bagaimana saya melihat penelitian-penelitian terbaru, ketika dinamakan virus memang sejujurnya nggak akan bisa hilang. Gitu. Bisa hilang kalau syaratnya satu, semua orang kebal. Nah, semua orang kebal ini pilihannya dua, satu divaksin atau nomor dua tertular. Gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan, sejujurnya dari sisi medis juga kita nggak tahu. Pada akhirnya yang keluar cuma bukan pepatah ya, quote yang akhir-akhir ini suka keluar ya, semua akan corona pada waktunya, kayak gitu. Sorry, terlalu kontroversial nih, bisa di-cut. Nggak apa-apa.
Maksudnya itu sesuatu yang fakta gitu ya. Kalau gue baca-baca dari sejarah penyakit virus segala macam gitu. Ya balik lagi, I'm not an expert gitu ya. Cuman memang gue punya banyak kenalan dari bidang medis. Salah satunya kalian orang-orang luar biasa gitu di Facebook gue. Dari mayoritas toksik gitu kan, isinya meme doang gitu. Meme doang gitu. Kalian salah satu yang luar biasa gitu. Jadi mungkin kayak bukan kebal ya, tapi dia lebih resisten penyakit gitu, kayak contoh influenza A gitu. Apa gimana? Coba mungkin bisa dikoreksi. Resistensi, kemudian saya bilang kebal dan lain-lain itu adalah suatu kondisi ketika tubuh kita atau sel imun kita itu sudah punya sel memori. Sel memori itu dihasilkan oleh antibodi di tubuh kita, di mana ketika ada penyakit yang masuk, melalui suatu proses ketika sistem imun kita itu bekerja, dia akan mengenali, oh ini virus, ini bakteri, virus sih terutama, virus, dia dikenali oleh tubuh, kemudian ketika tubuh itu mengenali, dia akan mengeluarkan antibodi, di mana antibodi ini adalah suatu tentara yang kayak tentara sniper lah istilahnya. Dia efektif, kerjanya itu nggak perlu banyak-banyak, tapi efektif. Jadi ketika dia udah pernah terkena atau dia sudah divaksinasi, vaksinasi itu kan berarti kan dimasukkan virus ke badan, di mana virus itu bisa dalam kondisi mati atau dalam kondisi yang lemah. Ketika virus itu masuk, kemudian dikenali oleh tubuh, kemudian tubuh mengeluarkan antibodi. Udah kalau udah keluar antibodinya, kita kebal. Kebal atau resisten? Yes, resisten. Kenapa resisten dan kebal? Karena sistem imun itu dia layaknya sniper. Kalau ada virus itu lagi masuk, udah dikenali, wah ini nih. Ini biang kerok nih, biang kerok. Langsung tembak. Bam! Nah, habis sudah. Jadi nggak perlu virusnya tuh jadi banyak, nyebar dulu, bla bla bla. Kagak ada. Dia masuk ke badan, sniper. Boom! Hilang. Kayak gitu. Jadi secara teori dari medis kayak gitu sih. Intinya antibodi itu terbentuk ketika badan kita sudah mengenali virusnya. Jadi virus ini akan hilang kalau dia udah nggak punya inang. Itu dia. Tadi yang nggak sebutin dari awal ya. Virus ini dia butuh inang, dia butuh virus itu di mana-mana, dia butuh tempat, dia butuh kayak benalu ya. Dia butuh sesuatu untuk dia bisa berkembang. Sesuatu ini adalah makhluk hidup. Dalam hal ini manusia. Jadi selama manusianya ada yang bisa diinfeksi, virus ini bakal selalu ada. Kecuali semuanya kebal, atau tadi aku belum tambahkan lagi, semua orang dikurung dalam rumah, nggak keluar, dan virusnya nggak bisa nyebar kemana-mana, dia akan mati sendiri. Jadi eradikasinya itu. Kayak gitu sih. Gitu. Gimana, Mbak Indah? Ada tambahan, Mbak Indah? Jawabannya apa sih doang? Nambahin apa ya? Nggak ada. Jadi udah jelas lah. Soal imunologi saya tidak expert di bidangnya. Sebentar, kalau Mbak Indah bilang nggak expert, terus gue apaan? Ada dokter Aksa yang lebih paham tentang imunologi. Saya imunologinya jelek kok. Jadi ya sejelek-jeleknya dibanding gua gitu. Jadi simpelnya sih gambarannya udah cukup jelas ya. Jadi kayak misalnya tadi gua udah dijelasin sama dokter Afa gitu, dia juga udah banyak menjelaskan gitu. Bahwa virus ini yang bikin berbahaya adalah dia apa tadi dikatakan menyebarnya gitu ya. Jadi human to human gitu. Bukan dari zoo itu berarti hewan gitu ya. Zoo terus itu dia masuk ke human itu kalau misalnya mungkin seperti itu kayak dulu tuh flu babi ya yang seperti itu ya. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi gitu. Seingat gue dulu flu babi dia nggak bisa menyebar antara human to human gitu. Makanya dulu siapa sih menteri kita tuh dulu Bu siapa itulah Nadila Supari atau Bu Endang. Itu ibu-ibu itu pokoknya yang ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu dia ya benar kan, dia menentang adanya lockdown gitu kan, karena setahu gue udah ada undang-undangnya cuman nggak dilakuin gitu. Nah ini karena sudah human to human makanya perlu yang namanya lockdown atau PSBB. Agak ada sesuatu yang menarik sih sebenarnya, tapi agak kontroversial. Tapi mungkin gue ngerasa ini penting banget ya, ini penting banget. Ini tenang, bukan soal virusnya dari mana, bukan bukan soal itu.
Tapi lebih ke arah tadi kita udah belajar, kita udah sharing seputar apa namanya penanganannya gitu, pencegahannya segala macam. Makanya gue bilang ini panjang dan gue nggak mau sampai orang salah tangkap. Tapi kira-kira nih buat dokter Ahfa sama Mbak Indah gitu ya, eh, virus yang gue tahu virus itu pasti ada vaksinnya. Bukan pasti sih, tapi bisa diusahakan vaksin gitu. Jadi secara sederhana yang gue paham di otak gue yang awam ini, gue yang bukan dokter, bukan orang kesehatan, virus itu dilemahkan atau dimatikan, terus kemudian dia ya tadi udah dijelasin sama dokter Afa, gitu kan. Dan biasanya kemarin gue sempat baca katanya pakai darah kuda, gitu kan. Pakai apa? Pakai kuda, pakai apa, gitu kan. Pokoknya hewan-hewan yang bisa dijadikan apa namanya kelinci, bukan kelinci, berarti hewan percobaan gitu kan. Nah, sebenarnya gini ya, karena gue sempat baca gitu ya penelitian dari beberapa universitas gitu, entah Indonesia entah luar gitu ya. Virus itu nggak segampang itu gitu buat nyari apa namanya vaksinnya gitu, karena bahkan ada penelitian yang sampai bertahun-tahun gitu ya, terus nggak selesai ternyata gitu ya. Kalau nggak salah ada beberapa pandemi kayak smallpox gitu ya, terus ada apa namanya banyak banget lah gitu. Kalau gue sebutin mungkin Indah yang sama apa namanya Dok Arfa yang lebih tahu gitu kan. Nah, pertanyaan gue langsung dua aja ya, karena gue tahu gue udah memprediksi gitu. Cuman gue pengen dua aja gitu pertanyaannya, biar apa namanya biar audiensnya juga lebih paham. Yang pertama, udah ada belum sih obatnya gitu? Jawab jujur aja gak apa-apa gitu. Terus kalau yang kedua, setahu gue orang sakit itu nggak mesti pakai obat buat sembuh. Ya, misalnya gue batuk, ya kalau misalnya gue nggak pakai obat, gue bisa aja sembuh gitu. Batuk biasa ya, bukan batuk COVID gitu. Kayak misalnya gue ada radang gitu kan, ada infeksi gitu di sel-sel darah gue, ada beberapa yang subat atau ada yang mati gitu kan, gue bisa aja sembuh gitu karena setahu gue human atau manusia itu pasti ada regenerasi sel gitu kan, walaupun tidak sebaik hewan-hewan tertentu gitu kan. Nah, mungkin bisa nggak sih dijelasin gitu proses penyembuhannya manusia tanpa vaksin gitu. Jadi dijelasin aja kalau misalnya emang belum ada obatnya gitu. Kalau udah ada obatnya ya udah gitu. Ya mungkin terserah siapa dulu. Gimana, Mbak Indah atau saya ini? Sweet. Oh ya, saya dulu. Oke. Ya, saya dulu. Oke. Yuk. Oke. Oke. Pertanyaannya bagus sih. To the point aja, sejujurnya nggak ada obatnya. Oke, itu yang pasti ya. Ini virus jenis baru ditemukan bulan Desember pun diketahui virusnya, maksudnya sequencing virusnya, maksudnya baru benar-benar, oh virusnya nih strukturnya kayak gini, sehingga ini yang kita namakan SARS-CoV-2, itu sekitar bulan akhir Januari atau awal Februari. Gitu. Jadi memang sejujurnya sampai saat ini belum ada obatnya, pun ada obatnya adalah obat-obat antiviral dari penyakit-penyakit sebelumnya yang sebenarnya sedang diuji cobakan di coronavirus gitu. Jadi sebenarnya antiviral aja, di mana sebenarnya itu juga bukan untuk ngobati atau bahkan menghilangkan virusnya, tidak. Tetapi yang saya pahami adalah obat-obat yang ada yang saat ini digunakan di rumah sakit untuk pasien-pasien penderita corona adalah obat-obatan yang dia sifatnya adalah mengurangi gejala satu dan nomor dua, membatasi replikasi virus. Jadi adalah yang suatu kondisi yang paling berbahaya ketika corona ini masuk ke badan adalah ketika virusnya dia berkembang biak sangat banyak. Kemudian pada akhirnya imun kita yang melawan itu sampai harus istilahnya sampai super saya lah ya. Jadi udah benar-benar harus menggunakan kekuatannya semaksimal mungkin untuk bisa melawan virusnya gitu. Tapi balik lagi ke obatnya tadi, memang belum ada obatnya. Obat-obat yang ada sampai saat ini masih di dalam titik uji klinis atau yang sebenarnya dianggap efektif karena dari penelitian yang lain, dari case report, bukan suatu RCT, randomized control trial, hanya case report. Dari case report ini, obat ini efektif. Yes, oke. Berarti itu digunakan di negara-negara yang lain kayak gitu. Cuma ya intinya obatnya belum ada. Dan kenapa sih harus diobati? Tapi kenapa harus diobati padahal bisa sembuh sendiri kayak gitu? Ini sih yang kadang teman-teman atau orang-orang banyak salah menduga. Jadi ya saya akui memang semua penyakit bisa sembuh sendiri kecuali infeksi bakteri ya. Infeksi bakteri it means dia butuh antibiotik. Pun kadang infeksi bakteri yang ringan itu juga tanpa perlu antibiotik badan kita juga bisa melawan gitu. Tapi khusus untuk virus SARS-CoV-2 ini sendiri
dia terbagi menjadi 2 gejala. Jadi ketika SARS-CoV-2 masuk ke badan kita, dia bisa menjadi mild symptom atau severe symptom. Mild itu ringan, gejala ringan, severe itu gejala yang berat. Nah, masalahnya kita nggak bisa tahu nih, virusnya yang masuk ke badan kita bakal bermanifestasi seperti apa. Apakah dia bakal ringan, apakah dia bakal berat. Kalau misalnya dia ringan, ya it means dengan antibodi kita tadi, walaupun it takes time, it's okay, dia pasti sesek karena yang diserang adalah paru-paru. Tapi dengan beriring waktu kita akan pulih pelan-pelan karena badan kita punya antibodi. Prosesnya SARS-CoV-2 masuk ke badan, dia nempel di reseptornya, kemudian bereplikasi, makin banyak, kemudian mulai dikenali oleh badan kita, kemudian badan kita mulai mememorize-nya dan akhirnya mengeluarkan suatu antibodi yang itu sifatnya efektif. Di situ ketika antibodinya sudah terbentuk, virusnya bakal mati, virusnya bakal udah dia nggak istilahnya ya lu kagak punya kesempatan lah gitu. Ketika sudah punya badan kita udah punya antibodi, ya virus itu tinggal nunggu waktu untuk hilang dan mati. Dan kapan bisa seperti itu? Rata-rata antara 7 sampai 10 hari, tergantung kondisi masing-masing. Tapi saya ngomong rata-rata adalah yes, dari seluruh penelitian yang ada, 7 sampai 10 hari badan kita sudah punya antibodi untuk melawan itu. Jadi antara 7 sampai 10 hari dari suatu penelitian ketika diambil swab-nya di hari ke-7 dan ke-10 setelah gejala, rata-rata di hari ke-7 jumlah virus yang terdeteksi di RT-PCR itu sudah mulai sedikit kayak gitu. Nah, itu baru yang gejala ringan. Gimana kalau gejala berat? It's so different. It's so kind different. Nah, masalahnya ini ketika dia gejala berat akan terjadi respon yang berbeda. Jadi ketika dia gejalanya berat, severe symptom itu ditandai dengan gejala-gejala yang kita sesak berat banget, nafas aja susah, oksigenasi tidak efektif, otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup baik, paru-paru kita tidak bisa bekerja secara maksimal karena terinfeksi hampir seluruhnya atau rusak seluruhnya karena SARS-CoV-2. Pada akhirnya imun kita di seluruh badan kita akan fokus melawan SARS-CoV-2 itu sendiri. Efeknya dua. Ketika imun kita berjuang segitu hebatnya adalah terjadi suatu respon inflamasi yang kita sebut badai sitokin. Yang mana badai sitokin ini juga punya efek buruk buat badan. Intinya badai sitokin itu adalah suatu kondisi di mana ketika sistem imun kita terlalu fokus atau terlalu banyak bekerja, dia akan mengeluarkan zat-zat inflamasi yang itu malah merusak tubuh kita sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi ketika severe symptom, virusnya masuk, imun kita ngelawan, pada akhirnya dia mengeluarkan media-media inflamasi, mediator inflamasi itu yang malah menyerang kita sendiri. Itu yang kita sebut badai sitokin. Efeknya seperti apa? Kematian, of course, pasti. Kenapa kematian? Karena akan terjadi gagal nafas akibat inflamasi itu. Intinya inflamasi produk-produknya itu akan merusak tubuh kita. Merusak ginjal, merusak paru-paru lebih parah dibanding SARS-CoV-2-nya, merusak seluruh bagian tubuh kita sehingga kita akan lebih cepat meninggal. Nah, yang kedua, jadi yang pertama adalah ketika imun kita malah menyerang kita sendiri akibat dari produksi inflamasinya itu tadi. Yang kedua adalah ketika imun kita terlalu fokus, imun kita jadi lupa bahwa di badan kita juga sangat mungkin kemasukan bakteri yang lain, kuman-kuman yang lain. SARS-CoV-2 masuk, imun kita fokus ke SARS-CoV-2, ternyata ada bakteri yang kehirup masuk ke paru-paru. Jadi pneumonia bakterial atau radang paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri. Mati sama juga tetap mati. So, bedakan antara mild dan severe. Kalau mild ini ya prosesnya semua akan lancar aja, ada antibodi yang lawan, netral. Masalahnya kalau severe, pilihannya ada dua. Satu, imunnya bekerja terlalu berat, mengeluarkan badai sitokin, merusak tubuh kita. Atau dua, imunnya terlalu fokus, lupa bahwa ada bakteri yang bisa masuk, bakteri masuk ke tubuh kita, akan terjadi infeksi bakteri yang luas, kemudian sepsis, dan sangat menyedihkan lah intinya kayak gitu. Sangat berbahaya lah intinya gitu, yang pada akhirnya sangat meningkatkan risiko kematian. Ya kayak gitu sih dari saya. Semoga jelas ya. Mungkin Mbak Indah mau nambahin, saya kembalikan ke Mas Green Bombat. Saya potong dulu sebelum Indah ngomong. Karena ada kalimat yang sebetulnya bisa kita kulik gitu dari situ. Jadi kalau misalnya dari secara singkatnya ada namanya mild symptoms dan severe symptoms gitu ya. Jadi ada yang ringan dan ada yang berat gitu kan. Sebenarnya aku bukan concern ke mana yang ringan mana yang berat gitu. Karena menurut gue namanya penyakit itu adalah ya namanya sakit gitu ya. Itu semuanya berbahaya gitu kan. Mungkin konsepnya seperti gue senang sama reptil gitu kan. The most poisonous snake is the one that bite you. Jadi
ular paling berbisa di dunia adalah ular yang menggigit Anda gitu. Kalaupun ada king cobra atau ular laut di depan gue, kalau dia nggak gigit gue, berarti dia nggak berbahaya buat gue. Nah sama dengan COVID, makanya gue nggak membedakan antara mild sama severe symptoms tadi gitu. Tapi gue tetap waspada. Nah pertanyaan gue gini ke Mbak Indah gitu ya. Jadi gini Mbak, tadi kan Dokter Alfa sudah menjelaskan ada yang namanya mild symptoms gitu. Mild symptoms berarti dia sudah positif dengan COVID kan, iya nggak? Nah, dia sudah positif dengan COVID. Berarti kalau dia orang yang positif, seringan apapun karena itu adalah dari respiratory system manusia, dia tetap bisa menularkan, ya kan? Nah, kira-kira dari ilmunya epidemiologi ya, Mbak Indah sendiri, mungkin bahasanya kalau yang sangat mild, benar-benar mild, mungkin bahasanya ada yang namanya OTG atau orang tanpa gejala gitu. Walaupun orang tanpa gejala dia belum tentu positif gitu kan. Cuma dia ada di lingkungan zona yang sangat beresiko kena COVID, tapi dia tidak belum terlihat simptomnya. Nah mungkin kira-kira bisa dijelasin nggak dari new normal gitu. Makanya balik lagi ya ke new normal gitu, apalagi buat biker yang dia kemana-mana gitu ya. Resikonya tinggi nggak sih gitu loh kita menjadi penderita yang mild symptoms atau bahkan lebih ringan lagi dari mild symptoms tapi dia positif gitu loh, positif COVID, dan yang gue takutkan dia imunnya kuat tapi dia malah menularkan ke orang yang kurang sehat gitu, imunnya kurang kuat. Nah itu coba mungkin bisa Mbak Indah. Gedein dikit. Ya, makanya tadi kan dibilang sebenarnya new normal itu bukan keadaan kita mulai lagi dari sebelum kita terkena virus ini, tapi memulai karena ya ada virus ini, kita harus merubah sesuatu, yaitu merubah perilaku. Ya anggaplah kita, walaupun kita sehat, ya anggaplah kita itu berbahaya untuk orang lain pun kita berbahaya untuk menularkan dan ditularkan lah pokoknya. Makanya perubahan perilakunya itu ya membiasakan diri dengan mungkin kalau keluar-keluar sekarang lebih sering pakai masker. Itu kan budaya yang sebelumnya orang tuh anggapnya pakai masker pengap, panas, segala macam, tapi sekarang udah harus dibiasakan seperti itu. Karena yang namanya new normal itu kan upaya perbaikan untuk kita tuh nata ulang kembali. Yang namanya manusia kan diharapkan kita tuh meminimalisir kasus ini kan, seperti itu. Mungkin Dokter Akfa mau menambahkan dari Indah. Itu aja. Soalnya gua bakal ada pertanyaan lain, tapi coba mungkin ada tambahan. Ya, tambahannya ya. Tadi pertanyaannya Mas Andri juga bagus sih. Apakah berisiko antara mild, kemudian severe atau bahkan asimptomatik gitu. Untuk para ketika new normal mana sih yang lebih sering? Sejujurnya sampai saat ini kalau dari yang saya paham belum ada penelitian yang membahas epidemiologi sedalam itu ya. Jadi belum ada penelitian luas di mana mengambil sampel yang besar kemudian ditentukan dari beberapa yang ada, yang asimptomatik berapa persen, yang mild berapa persen, severe berapa persen. Ada sih, tapi sampelnya kecil. Dan ketika sampel itu kecil, menurut saya untuk digeneralkan ke populasi yang umum itu agak sulit. Belum, nggak bisa. Tapi kalau saya bicara statistik yang ada, yang sudah ada, saya perkirakan sih dari yang saya pahami itu sekitar 20% dia akan mengalami severe, 20% yang akan mengalami severe, di mana sisanya itu terbagi antara asimptomatik atau yang tidak bergejala dan mild symptom itu tadi. Asimptomatik akan lebih banyak bahkan karena ya memang sejujurnya virus ini tuh case fatality rate-nya kecil. Cuma lagi-lagi saya nggak ngomong virus ini nggak bahaya ya, ringan sih sebenarnya. Maksudnya case fatality rate-nya dia cuma segitu persen, di dunia mungkin sekitar 6% saat ini, atau bahkan yang diperkirakan hanya sekitar 4%. Tapi penyebarannya yang jadi masalah. Penyebarannya dia cepet banget. Nah ketika penyebarannya cepat, case fatality rate 4% pun kalau ternyata yang kena 1 miliar, 4%-nya itu adalah sekitar 40 juta, dan itu tidak sedikit teman-teman gitu. Jadi ya
harus dipahami bahwa ya virus ini sebenarnya secara statistik akan lebih banyak yang asimptomatik dan mild symptom dibanding yang severe. Di mana yang severe saya tekankan lagi adalah kebanyakan orang-orang yang mempunyai penyakit sebelumnya. Contohnya ya orang yang sudah tua, kemudian yang punya diabetes, gagal ginjal, dan lain-lain, jantung misalnya kayak gitu. Tapi karena dia penyebarannya sangat cepat, ya angka-angka itu kayak ya tetap akan jadi besar karena dia penyebarannya cepat. So, kalau secara statistik, kalau ditanya tadi Mas Andri, jawaban saya memang belum ada penelitian yang tepat, tapi seingat saya, sepemahaman saya itu 20% yang jadi severe, sisanya itu terbagi menjadi asimptomatik dan uh, mild symptom, di mana mild symptomnya itu akan lebih sedikit daripada asimptomatik. Jadi dari semua 3 golongan itu yang paling banyak adalah asimptomatik yang dia sebenarnya tidak bergejala dan kemudian menularkan kayak gitu. Kayak gitu sih, kayak gitu. Gue lupa gue unmute. Jadi panjang sekali. Makanya gue lebih senang kita diskusi gitu ya, tanpa bahas-bahasan yang memang kontroversial gitu. Gue nggak bakal bahas itu dari mana apa segala macam. Cuma di sini ada yang menarik gitu ya. Tadi dari Mbak Indah, tadi Mbak Indah mau ngomong ya? Lupa. Ada yang mau ditambahin dulu gak Mbak sebelum dilanjut? Enggak, benar. Oke. Jadi kebetulan gue bukan sarjana psikologi ya. Gue mau disclaimer dulu. Gue bukan sarjana psikologi ya. Tapi gue sempat memperdalam psikologi. Terus dulu tuh gue sempat belajar namanya soal imunitas tubuh gitu, walaupun sedikit ya. Namanya psikologi itu kan nggak mendalam kayak dokter gitu. Jadi kalau di psikologi itu ada namanya hormon adrenal gitu ya. Terus kemudian kemarin ada dokter siapa gue lupa, baca di apa namanya NCBI gitu kan. Dia bukan nyebut adrenal sih, tapi yang disebut itu norepinefrin. Ini gue simpen. Jadi gue nggak bisa bacanya gimana. Nanti silakan Mbak Indah sama dokter Afwa yang nyebut ya. Karena kalau lu maksudnya gue nyebut, lu cuma bakal jadi gue bercandaan doang gitu. Jadi ada satu substance ya, di sini ditulisnya substance atau hormon ya, dia itu rilis pas ada apa namanya ketegangan atau apa gitu kan. Nah ini terlepas dari yang tadi udah dijelasin soal apa namanya kondisi tubuh saat tubuh terlalu fokus sama sakit, itu kan beda lagi ya. Itu kan saat kondisi tubuh fokus sama sakitnya gitu kan, terus dia akhirnya dia panik atau gimana gitu. Nah ini beda gitu. Gue mau apa namanya, jadi kondisi di mana dia itu mulai panik gitu ya, terus ada apa namanya kondisi state-nya akhirnya turun gitu ya kesehatannya, baik mental state-nya ataupun physical state-nya gitu. Makanya gue biasanya walaupun kelihatan barbar gitu, sebenarnya gue happy aja gitu kan. Jadi bisa nggak sih mungkin dari dia kemana ketawa semua. Mungkin dari Mbak Indah atau Dokter Afwa mungkin bisa menjelaskan ya tadi neuro bla 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 itu. Gue nggak mau coba jemputin lagi. Gue udah taruh HP-nya. Mungkin bisa nggak sih dijelaskan gitu, karena bener gak sih gitu dengan hormon itu tuh kalau kita panik kita jadi gampang tertular. Jadi maksudnya bener gak sih kalau kita panik kita gampang sakit gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang seperti itu, berarti sikap yang seharusnya kita lakukan itu apa gitu. Oke. Terserah dari siapa aja. Dokter Alfa dulu lah. Itu bukan ranahku loh ya. Aku hanya ingin menambahkan dikit aja. Ya, boleh. Indah mau nambahin tadi katanya. Ya, tambahin. Nantilah, Dokter Alfa dulu. Oke. Ya, I do agree dengan jurnal itu dan apapun yang Mas Andri bilang. Semua ketika kita hadapi dengan panik, efeknya pasti menurunkan sistem imun ya, karena semua hal yang ada di badan kita itu suatu kesatuan di mana dia membentuk suatu homeostasis atau keseimbangan. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan dan nggak boleh terlalu kekurangan. Pun dengan kepanikan, dia juga harus di porsi yang pas. Pun dengan ketakutan dan apapun itu harus porsinya pas. Kenapa? Karena ketika dia berlebihan, dia akan cenderung mengeluarkan hormon-hormon yang itu bisa menurunkan sistem imun. Kalau tadi yang Mas Andri bilang, nyebutnya norepinefrin ya. Norepinefrin itu salah satu hormon yang ada di tubuh. Sejenis salah satunya juga adrenalin. Kita bisa nyebut adrenalin atau norepinefrin, di mana dia bekerja ketika tubuh kita
butuh suatu hal yang sifatnya urgent atau kita nyebutnya apa ya, lari ya, kalau 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 dalam sisi medis aku lupa nyebutnya apa, ininya lari. Jadi hormon itu akan muncul ketika kita panik takut, kemudian hormon itu ada dan itu membuat kita eh, steady and run kayak gitu loh. Jadi steady and run. Jadi hormonnya itu cenderung ke situ. Tapi kalau sepemahaman saya sih yang lebih merusak itu bukan norepinefrin atau adrenalinnya. Ya, adrenalin dan norepinefrin ketika dia terlalu tinggi di tubuh it harmful. Kenapa? Karena uh, denyut jantung kita akan lebih, nafas kita akan lebih cepat, kita akan sweat lebih banyak karena ya dia steady and run. Jadi kayak kita cemas gitu. Gara-gara hormon itu kita akan ngerasa cemas karena kita kayak hormon itu akan menyiapkan kita untuk benar-benar fokus dan kita siap lari. Steady and run. Nanti kayak apa sih nanti istilahnya, nanti aku sambil cari lagi ya. Tapi intinya kayak gitu. Jadi hormonnya itu akan berpengaruh ke tubuh dengan dia menyiapkan tubuh kita untuk run, lari. Jadi otomatis tubuh kita akan menyiapkan itu dengan berdenyut jantungnya akan lebih tinggi, bernafas lebih cepat, dan berkeringat lebih banyak. Dan itu menunjukkan suatu gejala kecemasan. Di mana nantinya bagaimana ini bisa harmful ke tubuh karena kondisi ini itu akan mengganggu proses stabilitas imun kita. Ya pasti itu pasti. Kenapa mengganggu? Karena intinya hormon-hormon itu dia akan merusak, bukan merusak sih, tapi menurunkan sistem imun di titik di mana kita memang sejujurnya ya lebih bisa terpapar. So that's why intinya poinnya kenapa saya menjelaskan ini karena prosesnya itu sebenarnya nggak penting sih. Tapi titiknya di mana adalah kita sangat perlu menghadapi virus ini dengan kondisi mental psikis yang baik. Jadi jauh-jauhkan dengan apapun yang namanya informasi yang hoax. Lebih dekatkan ke informasi-informasi yang banyak disebutkan oleh para ahli. Saya dan dokter-dokter yang lain, saya yakin juga Mbak Indah, akan berusaha memberikan informasi yang itu sifatnya edukatif, tidak menjudge, tidak menakut-nakuti, enggak. Virus ini apa adanya, virus ini memang ada di dunia ini, kita menghadapinya setiap hari, but ya tidak perlu terlalu takut. Kenapa? Karena virus ini bisa dicegah. Dicegahnya dengan apa itu tadi? Protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan yang ketat seperti apa itu tadi? Cuci tangan, menggunakan masker, dan lain-lain. Selama kita menggunakan protokol itu, sebenarnya kemungkinan kita tertular itu akan menurun. So that's why adalah penting, seperti yang dibilang Mas Andri, bahwa untuk menghadapi virus ini kita harus ada di kondisi yang stabil secara emosi, psikis, maupun fisik. Jadi secara emosi kita menghadapinya dengan siap, kita tahu virus ini ada, tetap kita juga tidak takut. Tidak takutnya kenapa? Karena sekalipun virus ini menyebarnya cepat, tetapi kita bisa mencegah. Mencegahnya dengan apa yang ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Indah. Dengan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi sekali lagi, saya tekankan lagi dan lagi, jangan terlalu takut, hadapi dengan kondisi emosi, psikis, fisik yang stabil dan baik. Karena pada intinya tubuh kita ini butuh keseimbangan. Jadi jangan sampai kita terlalu takut, jangan sampai kita terlalu panik. Usahakan hadapi dengan tenang, hadapi dengan santai, tetapi bertanggung jawab. Nah itu yang penting ya. Santai tapi bertanggung jawab. Karena terlalu santai juga nggak boleh. Santai tapi bertanggung jawab. Gitu. Oke, silahkan Mbak Indah mungkin mau nambahin. Ya, mungkin kalau di dunia psikologi sendiri dikoreksi ya Pak Andri, yang namanya tubuh merespon apa pikiran itu bisa jadi ke psikosomatis ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi saya tuh agak gimana? Agak khawatir dengan berita-berita hoax yang akhir-akhir ini tersebar juga sih, apalagi tentang berita-berita konspirasi dan lain-lain tuh, aduh, kayaknya susah untuk difilter. Makanya kalau memang menghindari kecemasan itu ya sudah batasi penggunaan sosial media untuk saat-saat ini, karena banyaknya hoax itu ya sekarang dari sosial media juga, dari berita-berita yang tidak bertanggung jawab, akhirnya mengganggu psikisnya juga, badannya jadi drop juga, jadi dikit-dikit nanti bilangnya aduh ini kenapa kok jadi kayak gini, padahal ya sebenarnya ya
wajar-wajar aja. Batuk kan batuk itu kan sebenarnya respon alami tubuh dalam menolak sesuatu yang masuk juga kan. Dan kalau boleh mau tambahin, saat ini kan kita di kondisi yang sebenarnya disuruh berdamai dengan virus ini. Artinya berdamai kan kita harus mengendalikan penyakit ini. Salah satunya aspek yang kita harus siapkan itu ya host dari diri kita sendiri, agentnya yang namanya sekarang kita sama-sama ada, host dan agent sama-sama ada, tapi harus tetap bisa mengontrol. Yang kedua, adanya standar baru dalam kehidupan sehari-hari. Standar barunya ya itu protokol-protokol kesehatan baik di rumah sakit ataupun di lab atau di tempat-tempat khusus seperti seperti panti asuhan, pesantren dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan teknologi. Mungkin kalau misalnya kita mengurangi mobilitas bisalah dengan seperti ini, ada teknologi namanya Zoom atau Google Meet atau dan lainnya. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah perubahan perilaku dari yang awalnya cuek jadi semakin aware sama kesehatannya sendiri sekarang. Oke, tadi bahas soal psikosomatis ya. Jadi sebenarnya gue agak agak nggak enak ya kalau misalnya gue mau nambahin gitu karena gue bukan sarjana psikologi gitu. Jadi balik lagi gue bukan sarjana psikologi. Cuma balik lagi ya kalau misalnya orang ada yang nonton video ini dan kemudian dia mau mengkoreksi gue silakan gitu ya, asalkan koreksiannya memang dengan dasar teori gitu. Jangan khawatir. Semua dasar teori yang kalian tulis atau bahkan jurnal sekalipun yang ditulis di kolom komentar YouTube gue pasti gue baca. Oke, jadi soal psikosomatis gue mau nambahin sedikit. Psikosomatis itu adalah kondisi sebetulnya individu tersebut tidak sakit, tapi kemudian dia merasa sakit gitu kan. Jadi psikosomatis itu bukan ada beberapa konsep ya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa psikosomatis itu adalah penyakit psikis. No, psikosomatis bukan penyakit psikis gitu, tapi dia adalah perasaan yang dirasakan dan itu adalah sesuatu yang real dia rasakan gitu. Jadi contohnya misalnya gue ngerasa aduh kaki gue sakit banget gitu, tapi pas gue ke dokter ternyata gak kenapa-napa gitu kan. Nah itu ya mungkin secara fisiologis dia nggak sakit gitu loh, tapi secara psikis dia sakit, ada apa gitu kan. Ya yang seperti itulah gitu kan. Dan ternyata pas dicek ya mungkin dokter nggak ketahuan awalnya mungkin dari belum di MRI atau gimana gitu kan. Tapi ternyata setelah di MRI ada trauma otot segala macam gitu kan. Ya beda-beda lah gitu kan. Jadi itulah psikosomatis gitu. Nah, tapi kalau dalam psikologi psikosomatis kayak misalnya aduh gue ngerasa cemas gitu kan. Terus padahal sesuatu itu tidak ada yang dicemaskan atau gimana gitu. Jadi psikosomatis itu ada, psikosomatis itu real gitu. Dan kalau bisa jangan disepelekan gitu loh. Nah, buat tambahan sedikit ya gitu. Jadi karena tadi udah dikonfirmasi oleh Dokter Akfa soal ya hormon itu yang nggak bakal gue sebutin lagi, nggak bakal gue coba sebutin lagi gitu loh. Karena gue yakin pasti salah kalau gue coba sebutin gitu ya. Sebenarnya gue agak rancu gitu. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup gitu. Menurut kalian ya, orang Indonesia ini terlalu cuek atau terlalu takut gitu loh. Gini ya. Maksudnya pembahasannya kita udah bolak-balik gitu ya. Jadi kita udah bahas dari kulitnya kemudian sampai ke dasarnya gitu, apa itu COVID segala macam itu udah dibahas gitu kan. Mungkin akan ada bahasan selanjutnya gitu kalau udah ada update lebih lanjut gitu kan. Tapi sebetulnya yang gue penasaran itu sebenarnya orang Indonesia gitu ya, kita bicara kultural kita sendiri itu takut berlebihan atau santai berlebihan gitu. Karena ini gue jujur ya, gue tinggal di Karanganyar sekarang gitu ya, dan respon di desa gue tuh sampai di portal gitu. Depan rumah gue nih portal, beneran portal. Jadi gue buka pagar gue liat portal gitu loh. Tapi yang lucu adalah tempat tongkrongan tuh masih santai banget gitu loh. Bukan kategorinya gue melarang nongkrong enggak ya, tapi ya gue bukan siapa-siapa buat melarang, tapi lu tuh nongkrong nggak pakai jaga jarak gitu loh. Jadi buat apa depan rumah lu di portal, tapi lu masih sebelahan gitu loh sama orang. Gue nggak ngerti tujuannya apa gitu loh. Jadi gue penasaran gitu loh, karena kalau misalnya dari channelnya yang lain gitu ya, jangan kita sebutin nanti kalau misalnya panjang gue jadi botak nanti ya. Jadi kalau dari channel lain gitu ya, dia sampai menyebutkan gitu ya, orang itu
dibikin panik sama media segala macam bla 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 bla. Sebenarnya gue penasaran, yang panik itu siapa? Gitu loh. Gue serius loh, gue nanya yang panik itu siapa? Karena realitanya, kalau dia bicara realita ya, realitanya yang gue lihat ini orang menyepelekan, apakah karena gue tinggal di Karanganyar, nggak tahu di daerah lain gitu. Cuma maksud gue nggak dapet orang yang, ya mungkin mereka panik, tapi paniknya hanya di sosial media gitu loh. Nggak panik secara real gitu loh. Bahkan gue ronda kemarin ya, gue menjaga jarak gitu loh. Yang lain masih enggak gitu. Ya enggak gue sih, maksudnya ronda yang lain gitu loh. Jadi kalau rondanya bagian gue, itu masih jaga jarak, pada pakai masker gitu ya. Mungkin melihatnya apa namanya, ya orangnya udah pada tua-tua sih kalau pas gue ronda gitu. Nggak tahu kenapa gue dipasangin sama yang tua. Tapi giliran ronda yang lain di malam yang lain ya, itu udah dibikinin pos gitu ya. Terus mereka tuh duduk di jalan gitu ya. Terus kayak dempet-dempetan gitu loh. Terus gue penasaran gitu. Sebenarnya dibikin portal ini buat apa? Gitu loh. Makanya gue bingung gitu. Konteksnya ya mungkin gue salah apa gimana ya. Tapi mungkin kalian yang lebih paham, apalagi dari Epit gitu ya. Ya laptop gue berisik. Nggak tahu kedengeran apa enggak sama kalian. Jadi kalau dari dokter sama dari ilmu Epit sendiri, sebenarnya yang benar tuh kita ini terlalu panik apa terlalu santai? Mungkin mau gue dijawab, ini pertanyaan terakhir. Mas aku duluan lah. Ya, pertanyaan terakhir ya. Kalau ditanya orang Indonesia terlalu santai atau terlalu panik, ya tergantung dilihatnya dari sisi mana sih kalau dari saya. Cuma kalau dari saya melihat, saya sama sekali tidak menyanggah apa yang disampaikan Mas Andri. Ya, orang Indonesia itu terlalu santai di kondisi di mana Green Wombat. oh ya, Green Wombat. Sesuai apa yang disampaikan Mas Green Wombat nih, orang Indonesia ada di posisi di mana mereka tahu yang dihadapi itu virus, yang dia cepat menyebar, tapi ya udahlah gitu. Ya udahlah, ya udah gitu. Tapi juga mereka kadang ada di posisi yang panik, ketika menerima informasi yang unfilter ya sih memang. Iya, saya akui bahkan mungkin orang tua saya pribadi ketika mendapatkan banyak informasi yang itu istilahnya tidak tersaring dari berita-berita yang begitu banyak setiap hari di TV yang dibahas adalah tentang COVID, ya mereka selalu bertanya ke saya dan saya akui dari pandangan mereka dan bagaimana mereka menyampaikan ke saya tahu kalau mereka itu panik gitu. Tapi ya ketika berinteraksi sosial di luar, saya juga tahu mereka itu santai. Jadi pertanyaan ini istilahnya saya nggak bisa jawab secara pasti apakah orang Indonesia terlalu santai ataukah dia terlalu panik. Cuma ya ada kondisi di mana orang Indonesia itu memang over panik, ada kondisi juga mereka di mana terlalu santai. Cuma yang jelas ya harapannya apa yang kita sampaikan sih bisa mengedukasi semua bahwa virus ini beneran ada dan bagaimana kita menghadapi itu adalah sangat penting ya. Bagaimana kita beradaptasi dan berdamai dengan kondisi new normal ini, apa yang harus kita lakukan, poin-poin apa aja yang harus kita tekankan, apa yang harus kita sadari adalah suatu hal yang wajib diketahui oleh semua orang. Jadi saya harap semua orang sudah mulai bisa mengerti lah apa yang harus dilakukan karena itu penting. Kayak gitu sih. Saya mungkin Mbak Indah mau nambahin. Iya, sedikit sih. Saya lupa ini dari teori apa dan dari mana ya. Jadi di dunia kesehatan masyarakat itu kan ada tentang tahu, mampu dan mau. Jadi ya uh, kita lihat dulu masyarakatnya itu sebenarnya tahu nggak sih penyakit ini tuh kayak gimana, penyebarannya gimana, faktor resikonya apa dan segala macamnya, sehingga nanti meningkat jadi mau apa enggak untuk melakukan perubahan yang tadi disebut yaitu new normal secara individu, belum secara institusi, karena kalau secara institusi itu kan kehendaknya pemerintah sama pihak terkait. Nah di sini maunya itu kalau mereka udah tahu ya mereka mau nggak buat merubah kebiasaan mereka. Kalau misalnya mereka sudah mau, nah nanti mampu atau enggak sih ini tuh berjalan di kehidupan mereka sendiri-sendiri. Seperti itu sih. Jadi dibilang
bisa terlalu takut. Ya sebagian orang pasti takut dan sebagian orang pasti menganggap remeh. Jadi belum bisa melihat, apalagi kan saya belum belum sepenuhnya di masyarakat, maksudnya belum sepenuhnya bekerja di masyarakat, nggak kayak teman-teman yang lain sudah kerja, yang ini mah belum, jadi belum tahu gimana keadaan di lapangan sebenarnya tentang penyakit ini. Dan untuk tahu mau dan mampu tadi, jadi belum terlihat sih. Mungkin ada yang sudah tahu tapi belum mau, ada yang udah tahu udah mau tapi belum mampu dan sebagainya. Oke, jadi jawabannya menarik semua ya. Sampai niatnya berapa menit tadi dokter? Kita niatnya sebelumnya 20 menit ya dok? 20 menit kalau nggak salah. Iya, Jadi 20 ini menit sampai 30 menit maksimal. ternyata pembicaraan ini sekarang 2108. Sekitar 2 jam ya. 19 ke 21. 1,5 jam. Iya. Yes. Ini jadi video terpanjang buat di YouTube. Di part nanti dipecah ya, Mas Green Wombat ya. Jangan upload semua sekaligus. Biar yang nontonnya kesiksa. Sesekali ya. Gue biasanya ngupload gue yang kesiksa karena gue ngupload langsung 30 GB gitu ya. Sesekali gue siksa audiens gue. Tapi nanti gue pikirin gimana cara bikin deskripsinya, gue juga pusing deh. Oke, jadi kesimpulannya adalah pertama soal COVID itu sendiri ya. COVID itu sendiri adalah penyakit yang baru, mungkin bisa ditambah sedikit ya kalau misalkan gitu. COVID sendiri adalah penyakit yang baru dan dia itu dan selama ini adalah pengobatan yang ada itu secara singkat dengan life support, kekurangan cairan atau dengan penjelasannya your internet connection is unstable. Oke, siap. HP gue udah overheat soalnya. Jadi kedengeran nggak? Bisa kayak kedengeran. Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran. Aman. Oke. Soalnya tadi ada warning deh. Oke. Tadi ada warning. Terus kemudian karena virusnya itu belum ada vaksinnya, kemudian sesuai dengan penjelasan dokter Akfa itu dengan life support gitu ya. Jadi kayak misalnya itu dokter lah tadi udah dijelasin ya. Mungkin bisa di-back sedikit videonya entah ke menit berapa. Nanti gue bakal edit, gue bakal kasih lihat juga di menit berapa dijelasin sama dokter Akfa. Terus kemudian berarti untuk para biker ya harus diingat gitu ya. Para biker berarti ya sudah boleh gitu ya. Berarti bukannya bebas gitu ya. Diperbolehkan keluar gitu kalau misalnya memang ada perlu gitu ya. Kayak misalnya ya touringnya tetap dijaga gitu ya, kayak pakai helm full face, kita tetap pakai masker, gloves segala macam gitu ya, dan tetap dijaga jarak gitu. Jadi nggak ada dulu deh salam-salaman yang kayak biasanya yang kita sampai gebuk-gebukan, bukan gebuk sih, kayak ya saling membenturkan badan satu sama lain lah, itu jangan dulu lah gitu ya. Gitu loh. Terus dari sisi kesehatan, dari epidemiologi juga tadi udah dijelasin sama Mbak Indah gitu ya. Dia juga jelasin kalau misalnya new normal itu adalah bentuk dari preventif dari second stage atau second wave gitu ya, terserah bahasanya mau pakai yang mana gitu kan. Mungkin pakai bahasanya Mbak Ida aja second stage gitu atau tahap kedua gitu loh. Jadi bisa dibilang ini udah masuk tahap 1 dan jangan sampai ada tahap kedua gitu. Tapi tetap ya kita boleh melakukan aktivitas dengan catatan seluruh kegiatan kita itu terkontrol gitu. Jadi berarti tetap harus dihindari bersentuhan dan lain sebagainya gitu kan. Terus masalah soal psikis ya tadi udah dijelasin juga ya, ada mild symptom segala macam gitu kan sama dokter Akfa, yang pada intinya virus ini memang secara fatality rate-nya memang cukup rendah, tadi udah dijelasin 6-4% gitu, tapi mungkin ya ini terdengarnya analogi yang mungkin agak cocok logi gitu, tapi buat reptilers gitu ya itu tahu gitu, the most poisonous snake in the world is the one that bite you. Dalam arti ular yang paling berbisa adalah ular yang menggigit gitu loh. Nah, sama dengan penyakit gitu. Penyakit yang paling berbahaya di dunia adalah penyakit yang menjangkit,
bukan penyakit apa gitu loh. Ya percuma penyakit itu berbahaya dengan fatality rate 100% sekalipun, kalau dia tidak menjangkit berarti dia tidak berbahaya gitu kok. Berarti jangan sampai menjangkit gitu kan. Nah, virus COVID-19 ini berbahaya karena memang tingkat penyebarannya sangat tinggi. Itu human to human gitu. Berbeda dengan flu babi yang gue tahu dulu pandeminya itu bukan ditolak menjadi PSBB karena dia tidak dibuktikan secara data, secara real, secara riset bahwa dia tidak bisa menyebar antara human to human gitu. Masalahnya ini COVID-19 dia bisa menyebar antara human to human gitu loh. Gitu loh. Nah, terus terakhir berarti memang betul kita tidak boleh sampai panik tapi tidak boleh terlalu santai juga gitu loh. Karena kalau terlalu santai nanti menyepelekan gitu. Apalagi tadi sudah dijelaskan sama Dokter Akfa bahwa ada yang mild symptoms dan severe symptoms gitu kan. Nah, yang mild symptoms ini bisa jadi dia kelihatan jelas, bisa juga tidak gitu kan. Jadi ada asimptomatis gitu kan, yang artinya berarti dia tidak terlihat simptomnya sama sekali atau mungkin bisa dibilang orang tanpa gejala, walaupun balik lagi orang tanpa gejala bukan berarti dia 100% sakit COVID-19 gitu loh. Tapi tetap harus waspada gitu. Berarti sekalipun ketemu gitu, misalnya gue ketemu sama Dokter Akfa, berarti gue nggak boleh salaman dulu, apalagi pelukan gitu kan. Gitu loh. Kok terdengar agak aneh pelukan. Tapi berarti tetap harus menjaga jarak. Dan termasuk saat kita riding gitu ya. Saat kita riding berarti kalau misalnya memang masih bisa tidak boncengan ya jangan boncengan gitu loh. Terus kalau misalnya kita touring rame-rame berarti ya jangan terlalu deket-deketan dulu lah kayak gitu. Ya berarti nggak boleh terlalu panik. Salah, nggak boleh panik ya. Tapi nggak boleh terlalu menyepelekan gitu loh. Jadi tetap bisa beraktivitas tapi tetap dalam batasan-batasan. Paling itu aja rangkuman dari gua. Ada tambahan mungkin Dokter Akfa sama Mbak Indah? Nope. Totally agree. Can't agree more with what conclusion that you make. Aku setuju sih. Secara umum kayak gitu. Mbak Indah? Kasihan tuh cewek, harus udah tidur jam segini. Matanya udah gelap banget itu. Jangan terlalu panik dan jangan terlalu menyepelekan. Tapi warning juga untuk pemerintah dan pihak terkait bahwa perlu menyamakan persepsi tentang new normal itu sebenarnya sebagian dari pencegahan. Kemudian jadi kita perlu ada protokol di berbagai macam tempat, apalagi tempat-tempat khusus yang perlu perhatian khusus juga. Karena kan yang namanya sudah normal berarti ada orang-orang yang perlu kita perhatikan lebih khusus, terutama seperti anak-anak kan usia sekolah, kemudian lansia itu kan yang sangat rentan, jadi perlu perhatian khusus dengan dibaca protokol kesehatan, terutama di tempat umum juga. Oke, berarti ini ditutup aja atau mau dilanjutin berbincang-bincangnya? Kalau ditutup, gue mau closing biar kayak YouTuber terkenal. Gimana? Udah, gue closing dulu ya. Ini sumpah loh, gue awkward banget loh, gue closing di depan kalian. Ini kayak closing. Apa banget sih? Closing. Take your time. Koneksinya Mas. Oke, jadi sekian ini, dari gue Green Wombat gitu ya. Jadi sekian dari gue tadi diskusi tentang COVID-19 itu dengan Dokter Akfa sama Mbak Indah gitu ya. Bisa dilihat ya orang-orangnya ini. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Oke, sekian dari gue Green Wombat. Thank you. Nah ya semua ya. Dadah. Kita akhiri dulu videonya. Mungkin ya, gue juga thank you banget ya. Thank you ya. WhatsApp ya. Thank you semua. Yo. Dilanjut lain kali. Thank you. Oke, siap. Siap. Thank you. Night.